Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Sport. Kita awali edisi kali ini dari Komite Wasit PSSI. Wakil Ketua Komite Wasit PSSI Yoshimi Ogawa secara tegas mengkritik para wasit dan asisten wasit di Liga 1. Menurut Yoshimi, wasit dan asisten wasit di Indonesia ini pemalas dan selalu salah tempatkan posisi. Menurut Yoshimi, wasit utama itu harusnya bisa menempatkan posisi agar tak menghalangi laju bola dan laju para pemain, bukan malah menghalangi laju bola dan menghalangi lari pemain. Wasit utama itu harusnya mengikuti kemana alur bola. Jadi jika ada pelanggaran, wasit itu bisa menyaksikan secara langsung. Begitupun dengan hakim garis. Menurut Yoshimi, hakim garis di Indonesia itu sangat pemalas. Bukannya ikut pergerakan pemain yang paling belakang, tapi malah diam. Giliran ada serangan balik, bukannya ikut lari pemain belakang, malah jalan kaki dan ketinggalan seperti yang di video ini. He must be here. It means that his white player shoulder also offside. Everyone can recognize. Offside, right? He must be here. It means that his white player shoulder must be and we never consider the offside position. To mean that he should be here. Ada, baru tahu ya Pak Ogawa kalau wasit dan asistennya ini cuma tukang parkir yang bisanya cuma niup peluit. Masalahnya bukan soal diain malas lari Pak Ogawa, tapi dia ini kan udah ada yang nyeting. Kalau oknum yang bayar wasit dan hakim garis ini udah bilang, lu tar kalau tim anu nyerang, udah lu bikin offset aja. Tapi kalau tim anu yang nyerang, lu pura-pura ketinggalan dan bilang aja nggak offset ya. Ya mau gimana lagi ya, pasti wasit pun dan hakim garis nurut karena mereka dikasih duit. Maka dari itu dalam waktu dekat ini Yoshimi akan memanggil semua wasit dan hakim garis di Liga 1, 2, dan 3 untuk kembali diberikan pengarahan. Yoshimi pun mengaku akan meminta bantuan pada Federasi Wasit Jepang untuk memberikan pengarahan para wasit Indonesia agar menjadi wasit yang baik dan benar. Percuma Pak Ogawa, selama ada duit siliweran di sepak bola dan di para wasit, mau di training sampai bangkotan dan sampai mak lampir pakai jilbab pun gak akan pernah beres wasit kita mah. Dari Timnas Indonesia, tim psikolog Timnas Afif Kurniawan melontarkan ucapan yang menyedihkan. Hal ini terkait para pemain Timnas, khususnya U17. Usai tersingkir oleh Maroko, para pemain Timnas ini diketahui hingga saat ini terus jadi bahan bulian dan hujatan netizen goblok. Hingga akhirnya para pemain Timnas U17 ini banyak yang menangis dan mentalnya terganggu. Bahkan saat dibubarkan oleh Erick Thohir, tak sedikit para pemain Timnas ini yang mengaku trauma dan gak mau lagi membela Timnas. Perlu saya sampaikan, hingga saat ini kondisi para pemain Timnas U17 mentalnya sangat terpuruk. Bahkan ada yang sampai stres akibat bulian dan hujatan di media sosial. Para media sudah sangat koordinatif dan memberikan dukungan. Pelatih dan federasi pun sudah coba menenangkan para adik-adik kita ini. Tapi banyak akun di media sosial yang mengunggah aksi-aksi pemain Timnas U17. Akhirnya para pemain U17 pun terus dapat hujatan. Ini sangat menyedihkan, ujar Afif Kurniawan. Udahlah, stop woi, jangan hujat lagi. Kasihan tahu, mereka itu cuma anak-anak. Mereka umur 16-17 udah mati-matian bela negara. Kalian apa? Apa kalian ada bela negara? Mereka meskipun masih bocah tapi udah jadi pahlawan. Dalam perang itu nggak selamanya harus menang, nggak selamanya bisa dimenangkan. Kami cuma bisa katakan, jika yang hujat para pemain Timnas ini masih bocil, hati-hati, kalian akan rasakan hal yang sama dengan apa yang kalian hujat. Dan jika yang hujat ini udah dewasa, hati-hati, suatu saat anak keturunan kalian akan rasakan hujatan yang lebih parah, sampai kalian sendiri ingin bunuh diri. Buat adik-adik Timnas U17, bangkitlah, kuatlah, kalian hebat, kalian luar biasa.
Jalan masih panjang, terus berjuang dan berusaha. Nggak usah dengerin orang-orang yang menghujat. Sebab biasanya orang yang menghujat itu dia orang yang paling lemah sedunia. Kalau kami sih cuma satu kata ya buat yang hujat. Lu hujat orang berarti lu pecundang karena lu nggak mampu seperti orang yang lu hujat. Moncernya striker utama timnas Argentina U17 yakni Claudio Echeverri membuat sejumlah klub kepincut pada pemain asal klub River Plate ini. Echeverri dianggap titisan Lionel Messi, posisi sama, kekuatan kaki pun sama dan gaya main pun sama. Bukan cuma klub-klub raksasa Eropa yang kepincut, tapi klub-klub Indonesia pun banyak. Bahkan klub ASEAN pun berlomba-lomba dapatkan Echeverri. Salah satunya adalah Bali United dan Persija Jakarta yang kabarnya pun tertarik pada pemain berusia 17 tahun ini. Bahkan sebuah akun fanbase Persija sudah memposting Echeverri ini memakai jersey Persija. Tapi ya kita tahulah agak sulit dan agak mustahil jika klub Liga Wakanda mampu dapatkan Echeverri. Selain harganya yang terus naik dari harga 24 miliar yang kini menjadi 69 miliar, para klub raksasa Eropa pun seperti Madrid, Barcelona, PSG, Manchester City, dan sejumlah klub besar Eropa lain pun sudah berlomba-lomba dapatkan tanda tangan bintang baru Argentina ini. Tapi nggak apa-apa lah, mimpi aja dulu kali ya. Ntar Wakanda mah jatahnya kalau umurnya udah 37-an baru bisa kali ya. Dari Persib Bandung, ini ada kabar jika Persib akan menarik kembali Hen-Hen Herdiana dari Dewa United. Tapi sebagai gantinya Dewa United ini ingin meminjam Robby Darwish sampai akhir musim. Jadi kan dalam aturannya Hen-Hen ini masih ada kontrak pinjaman nih di Dewa United sampai akhir musim. Nah kalau Persib menarik Hen-Hen kembali sebelum masa pinjamannya, berarti Persib harus bayar separuh masa pinjamannya ke Dewa United. Nah daripada keluar duit ya udah akhirnya ada kesepakatan kalau Hen-Hen ini ditarik dan ditukar sama Robby. Sebenarnya Dewa United ini nggak mau pulangkan Hen-Hen sebab Hen-Hen ini udah nyetel di Dewa United. Apalagi musim depan Dewa ini kemungkinan akan ditinggalkan Adi Setiawan yang kabarnya mau balik lagi ke Persebaya. Tapi karena Hen-Hen ini masih milik Persib dan kontraknya masih sampai 2027, ya Dewa United bisa apa kalau Persib memang narik kembali Hen-Hen. Apalagi Persib memang lagi butuh bek kanan. Persib udah coba nyari alternatif bek kanan lain dengan coba nawar beberapa pemain berposisi bek kanan seperti Asnawi, Imade Andika, dan lain-lain. Tapi emang susah karena di jendela transfer ini selain masih terikat kontrak, klub pemilik pun jarang banget yang mau melepas pemainnya. Mungkin sebagian boboto akan berpendapat, ulah daek Hen-Hen kamare mah dipicen ayeuna diala deui. Pasti ada yang mikir gitu kan. Tapi dalam dunia sepak bola nggak gitu. Pemain itu terikat kontrak dengan klub ya. Pemain itu suka nggak suka ya harus turutin kemauan klub. Dan soal Hen-Hen sendiri kan dipinjamkannya sebab Hen-Hen ini ada masalah dengan Luis Milla. Nah sekarang Luis Milla udah nggak ada ya, berarti udah nggak ada masalah dong. Tapi emang sih sayang banget kalau Robby Darwish dipinjamkan sebab Robby ini energik. Tapi mungkin pertimbangan Persib adalah toh cuma sampai akhir musim dan di Persib pun Robby kemungkinan akan absen terus sebab Robby ini masuk dalam skuad timnas U23 di Piala Asia yang meskipun di Persib Robby akan jarang dapat kesempatan tampil, apalagi di posisi Robby ini di Persib udah menumpuk gelandang. Soal pemain baru, bos Persib udah bilang tunggu tanggal 28 ya atau habis lawan Dewa United. Biasanya sih hatur nuhun dulu baru Wilujeng Sumping. Tapi prediksi kami sih nggak bakalan banyak yang hatur nuhun ataupun Wilujeng Sumping deh. Paling 1 atau 2 pemain aja ya, kita lihat nanti aja kebenarannya. Serupa halnya dengan Persebaya, sejumlah pemain yang dirumorkan akan kembali ke Persebaya pun masih belum menemui titik terang. Dikutip dari harian Jawa Post, ini harian resminya Persebaya, CEO Persebaya Chandra Wahyudi belum mau merespon hal ini. Memang di artikel ini diakui sejumlah nama akan kembali ke Persebaya seperti Ricky Kambuaya, Hansa Muyama, Rizky Ridho, Octavianus Fernando, dan Rahmat Irianto yang kabarnya akan kembali ke Persebaya di jendela transfer ini.
Namun menurut Chandra Wahyudi, agak sulit memang jika saat ini diumumkan sebab para klub pemilik pun belum memberikan keputusan dan akan diketahui nanti tanggal 28 atau sebelum 28. Oke, kita cek satu persatu ya. Yang pertama Koko Ari, manajemen Madura membantah akan meminjamkan Koko Ari ke Persebaya, tapi manajemen Persebaya udah ngasih kode kalau Koko ini deal ya. Yang kedua Hansa Muyama sih setuju balik lagi ke Persebaya, tapi pihak Persijanya masih menahan atau belum melepas Hansamu ini sebab masih ada pertandingan yang membutuhkan tenaga Hansamu. Yang ketiga Octavianus Fernando, nah kalau yang ini sih udah 80% balik ke Persebaya ya. Yang keempat Ricky Kamboya, ini pun belum disetujui oleh Dewa United dan akan ditentukan usai lawan Persib Bandung. Yang kelima Rizky Ridho dan Rahmat Irianto, ini yang sulit sebab baik Persija maupun Persib tampaknya nggak akan mau pinjamkan Ridho dan Rian. Tapi emang sih dua pemain ini tuh selalu bikin postingan seolah akan bersatu kembali. Ya kemungkinan bersatunya di Persebaya. Nah kita tunggu aja ya sebelum tanggal 28 November 2023. Dari Rans Nusantara FC, Raffi Ahmad mulai merasakan betapa sulitnya membina sebuah klub apalagi di Liga Indonesia. Keputusan Raffi Ahmad yang gak belanja besar-besaran di jendela transfer ini dengan alasan penghematan dan berkaca pada kesuksesan di putaran pertama membuat Raffi Ahmad ini sangat yakin jika dengan skuad yang sama mampu bersaing di Liga 1. Tapi Raffi Ahmad akhirnya sadar 4 laga sudah tim Rans ini nggak raih kemenangan dan bahkan di laga terakhir ini dibantai Persita dengan skor telak 3-0. Kini Raffi Ahmad pun pasrah sebab untuk belanja udah nggak mungkin, jendela transfer akan segera ditutup. Ya praktis saat ini Raffi hanya berharap Rans ini bisa bertahan di papan tengah dan menanti keajaiban tangan Almeida yang mungkin saja bisa membawa Rans ini finish di 4 besar di akhir musim. Di sini Raffi Ahmad harus belajar jika bermain di Liga Wakanda ini nggak bisa setengah-setengah. Lu mungkin bisa pede dengan skuad tuh di putaran pertama, tapi kalau lu nggak punya pemain pelapis yang sepadan dan nggak punya terobosan dalam membackup tim lu habis. Sebab lawan-lawan lu juga pasti mempersiapkan diri, udah memantau situasi dan memperbaiki diri. Jadi adalah hal yang bodoh jika di sebuah klub di Liga Wakanda ngakunya nggak mau tambah pemain baru dan percaya dengan pemain yang ada, sedangkan kondisi kedalaman skuadnya seadanya. Tim-tim yang udah mempersiapkan diri aja, oh ya kita nih kekurangan nih di lini ini, kita tambal nih di lini ini, itu pun belum tentu bisa berbicara di Liga 1 sebab tim lain pun pasti akan melakukan hal yang serupa. Apalagi kalau sampai berencana nggak ada perubahan di tim itu, ini hal yang bodoh di Liga Wakanda. Beda cerita kalau tim itu punya pelatih yang jenius, kedalaman skuad yang mumpuni dan juga dana yang melimpah. Nggak beli pemain di jendela transfer pun nggak jadi soal. Makanya kita akan lihat nih di akhir musim ini siapa yang akan ada di 4 besar. Kalau ada tim di 4 besar yang nggak merombak pemainnya sama sekali, ini bisa dipastikan tim ini punya pelatih jenius, punya dana yang melimpah dan kedalaman skuad yang mumpuni. Kenapa demikian? Pelatih jenius aja nggak cukup kalau lu nggak ada dana. Sebab kita tahu nggak ada satupun tim di Liga 1 yang nggak nyuap wasit. Catat ya, nggak ada satupun yang nggak nyuap wasit. Jadi kalau lu nggak kuat duit ya minimal lu punya pelatih jenius dan pemain-pemain yang berkualitas. Tapi kalau lu nggak punya dua-duanya, wassalam di Liga Wakanda.